Punya cita-cita lanjutin sekolah di luar negeri? Liburan kerja 4-3 tahun ke depan? Punya rumah idaman atau mobil impian dengan biaya sendiri? Tapi kira-kira uang dalam tabunganmu cukup nggak ya? Expandana mau bantu wujudin impianmu? Temukan jawabannya di video ini. Beberapa harapan dan tujuan hidupmu sedikit banyak pasti butuh biaya. Tapi apakah dalam 3-5 tahun ke depan, biaya untuk mewujudkan semua itu masih sama dengan sekarang? Kenyataannya, dari tahun ke tahun, barang atau jasa di pasaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan loh. Ditambah lagi, tiap tahun kita selalu dihadapkan dengan inflasi atau penurunan nilai mata uang. Coba ingat-ingat lagi deh, dengan uang 100.000 di tahun 2010, dirasa cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari, tapi sekarang justru rasanya sangat kecil. Bahkan gak sedikit nih dari kita yang bilang, pegang uang 100.000 sekarang kok gak berasa banget ya, sekali keluar rumah tahu-tahu habis. Nah, untuk itu, kamu perlu usaha agar uang yang dipunya gak cuma bertambah, tapi juga bertumbuh melebihi inflasi. Salah satunya dengan investasi. Secara umum, investasi diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan cara memiliki aset, baik barang atau jasa yang bisa memberi kita nilai dari waktu ke waktu. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai instrumen yang bisa kita pilih sesuai dengan profil risiko kita. Sayangnya, literasi keuangan pada kalangan anak muda di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Indonesia Millennial Report tahun 2019, hanya 2% dari milenial Indonesia yang mengalokasikan pendapatannya untuk diinvestasikan. Dan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi milenial saat ini adalah tuntutan gaya hidup. Gak sedikit nih dari mereka yang mengikuti prinsip YOLO atau You Only Live Once. Secara sederhana diartikan kalau hidup ini cuma sekali, jadi nggak perlulah terlalu larut memikirkan dan khawatir dengan masa depan. Contohnya, lebih memilih menghabiskan pendapatan untuk liburan ketimbang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk bekal dana pensiun. Ada juga nih prinsip FOMO, atau fear of missing out, alias ketakutan akan ketinggalan tren yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Contohnya, beli konsol game terbaru padahal sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, tapi penting dipunya biar dianggap nggak ketinggalan zaman. Ya sebenarnya YOLO dan FOMO pasti bakal muncul di hati siapapun, terlebih kalangan milenial, tapi diharapkan kalian juga nggak lupa ya untuk berinvestasi. Dari tadi investasi, dan investasi. Memangnya seberapa penting sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, menghindari inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terjadi terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Seringkali, inflasi nggak disadari oleh masyarakat kalau ternyata bisa memberikan pengaruh terhadap nilai aset yang dimiliki saat ini. Contoh, kamu bercita-cita punya rumah idaman di tahun 2030. Anggaplah harga rumah yang kalian inginkan adalah 700 juta rupiah. Kemudian kalian nabung 6 juta per bulan dengan harapan 10 tahun kemudian bisa memiliki rumah tersebut. Pertanyaannya, apakah 10 tahun ke depan harga rumah idamanmu masih sama 700 juta? Kenyataannya kenaikan harga properti di Indonesia bisa lebih dari 8-10% per tahun. Kalau kamu hanya mengandalkan uang dari tabungan konvensional, nggak menutup kemungkinan harapanmu punya rumah idaman jadi terhambat. Karena sebetulnya, nilai uang tabunganmu akan berkurang seperti yang udah dijelaskan di awal. Dan belum lagi potongan biaya admin, serta bunga bank yang cuma kurang lebih 2% per tahunnya. Kedua, pengendalian diri. Nggak dipungkiri kalau meningkatnya penghasilan mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Tapi kalau berlebihan justru bisa mengganggu kondisi keuangan kita. Nah, dengan berinvestasi sedini mungkin, kita bisa lebih membatasi diri agar nggak larut dalam gaya hidup yang konsumtif. Ketiga, sekarang waktunya uang yang bekerja untuk kamu. Pernah nggak kamu berpikir hasil kerja keras sama ini kok belum cukup ya untuk mencapai tujuan finansial? Jawabannya, bisa jadi memang selama ini Sobat Panda udah bekerja sangat keras. Namun, aset yang kalian punya atau hasilkan belum bekerja cukup keras atau bahkan nggak bekerja sama sekali. Coba nih, dengerin nasihat dari salah satu motivator terkenal di Indonesia. Biasanya gini, kalau masih muda, menunda kesenangan terlebih dahulu. Sabar, jadi jangan tampak kaya di awal-awal tapi tuanya sengsara.
Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Iya. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum passive income saya cukup untuk membiayain. Nah, sekarang ini ada loh beberapa produk investasi yang cocok buat kalian para milenial. Di antaranya, pertama, deposito. Deposito ini bisa dibilang salah satu produk investasi rendah risiko dan gak ribet. Gambarannya, kamu hanya taruh uangmu ke bank dalam periode tertentu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6, 12, atau 24 bulan. Nah, nantinya kamu akan mendapat bunga atau interest sesuai dengan yang udah ditentukan oleh bankmu. Kedua, reksadana. Sederhananya, kamu sebagai investor punya uang, lalu kamu mempercayakan sejumlah uang tersebut kepada seseorang yang berpengalaman dan disebut sebagai manajer investasi. Selanjutnya, manajer investasi akan menginvestasikan uangmu ke dalam beberapa produk keuangan lain, seperti deposito, obligasi, ataupun dalam bentuk saham. Di Indonesia, secara umum ada 4 jenis reksadana yang bisa kamu pilih. Di antaranya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Selanjutnya, emas. Bisa dibilang, emas adalah investasi yang konvensional dan masih jadi primadona karena punya harga yang relatif meningkat serta likuiditasnya tinggi. Produk investasi keempat adalah saham atau bukti kepemilikanmu dalam sebuah perusahaan. Gambarannya gini, misal Rosa punya saham sebesar 30% di perusahaan susu kemasan, artinya ia punya 30% dari perusahaan itu. Soal keuntungan, ada 2 jenis nih Sobat Panda, yaitu dividen dan capital gain. Selanjutnya ada obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Gambarannya gini, pemerintah atau swasta yang sedang melakukan proyek pembangunan, tapi ternyata kurang nih uangnya, sedangkan mereka harus tetap membayar biaya bahan bangunan, perlu pekerja, dan lain sebagainya. Untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, baik pemerintah maupun swasta akhirnya menerbitkan obligasi atau surat hutang, yang bisa kamu beli dalam jangka waktu yang sudah disepakati, dan nantinya uangmu akan dikembalikan beserta dengan bunganya. Dan produk investasi yang keenam ada peer-to-peer lending. Sesuai namanya, peer-to-peer lending merupakan instrumen investasi dengan metode memberikan pinjaman uang atau mengajukan pinjaman kepada perorangan maupun sebuah lembaga. Sistem peer-to-peer lending ini mirip dengan konsep marketplace online yang memfasilitasi pertemuan antara pembeli dengan penjual. Tapi dalam peer-to-peer lending, sistem yang ada akan mempertemukan pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Yuk segera mulai investasi pertamamu. Dengan belajar berinvestasi, Sobat Panda bisa mendapatkan segudang manfaat selain menambah nilai aset dan uangmu. Dan dari ke-6 produk investasi yang udah dijelasin, produk investasi mana sih yang mau Sobat Panda coba duluan? Share di kolom komentar ya. Like video ini, subscribe, follow Expandana di sosial media, dan baca artikel kami di expandana.id. Sampai jumpa di video berikutnya.